Warta Jemaat GPM Kategorial TNI AD Penilai Pentas Minggu 4 Mei 2025. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus dan yang tetap setia mengikuti kebaktian di rumah masing-masing. Selamat pagi, Shalom. Kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu, Saudara-saudari dan anak-anak dalam kebaktian di saat ini. Doa kami Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu, Saudara-saudari dan anak-anak sekalian. Mengawali kebaktian ini, kepada jemaat akan kami sampaikan beberapa pemberitahuan sebagai berikut. 1. Pelayan kebaktian. Kebaktian saat ini akan dilayani oleh Pendeta Nyonya CH Filinditi. Dan kebaktian jam 18 atau jam 6 sore di Gereja Peniel akan dilayani oleh Pendeta CH C. Noya dengan menggunakan panduan tata kebaktian minggu pertama. Kedua, pembacaan firman Tuhan Amos 5 ayat 7 sampai dengan ayatnya yang ke-13. 3. Majelis jemaat menyampaikan turut berduka cita atas berpulang ke pangkuan Bapa di surga almarhum Ibu Leonora Patikawa, anggota jemaat sektor Teratai unit 1. Kebaktian pemakaman telah berlangsung pada hari Kamis 1 Mei 2025 di negeri Oma. Jemaat GPM Peniel Oma, Klasis Pulau-Pulau Lease, kami mendoakan kiranya Tuhan Yesus memberkati, memberikan kekuatan dan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. 4. Dalam kebaktian di saat ini akan dilaksanakan penyerahan sertifikat wasmi bagi 47 anak jenjang AR3 yang akan alih status ke jenjang katekisasi. 5. Jemaat dalam kebaktian Minggu 11 Mei 2025 dilaksanakan baptisan kudus bagi 2 orang anak, yakni Adriela Tenu dan Panesio Alvarez Tenu. 6. Penerimaan persembahan persepuluhan pada kebaktian Minggu 27 April 2025 sebesar 27.282.000 dan total penerimaan persepuluhan bulan April sebesar 68.088.500 rupiah. 7. Rencana pemberkatan nikah. 1. Pemberitahuan ketiga kali untuk rencana peneguhan dan pemberkatan nikah pada tanggal 10 Mei 2025 kepada calon suami istri Saudara Kristianto Adri Talapesi, anggota Jemaat GPM Kategorial TNI AD Penilai Pentas Klasis Pulau Ambon, dan Saudari Janita Fernanda Lasamahu, anggota Jemaat GPM Amhai Sohuku Klasis Masohi. 2. Pemberitahuan kedua kali untuk rencana peneguhan dan pemberkatan nikah pada tanggal 13 Mei 2025 kepada calon suami istri Saudara Juan Antonius Yahaya, anggota Jemaat GPM Haruku Klasis Masohi, dan Saudara Brenda Cynthia Jali, anggota Jemaat GPM Kategorial TNI AD Penilai Pentas Klasis Pulau Ambon. 3. Pemberitahuan kedua kali untuk rencana peneguhan dan pemberkatan nikah pada tanggal 14 Mei 2025 kepada calon suami istri Saudara Valentino Lesnusa, anggota Jemaat GPM Waituren Klasis Buru Selatan, dan Saudari Herma Ros Kelmite, anggota Jemaat GPM Slea Lale Klasis Buru Selatan. Kepada para calon mempelai akan menjalani konseling dan penggembalaan. Bagi jemaat yang mau menyampaikan keberatan, mohon disampaikan secara tertulis kepada majelis jemaat paling lambat 3 hari sebelum waktu pelaksanaan pemberkatan dimaksud. Kedelapan, kepada jemaat kami akan bacakan surat pemberitahuan dari Yayasan Tunas Timur
Sekolah Menengah Kejuruan Kesehatan Nusanewe, Ambon. Salam sejahtera. SMK Kesehatan Nusanewe Ambon telah membuka pendaftaran bagi siswa-siswi lulusan SMP sederajat untuk tahun akademi 2025-2026 dengan 2 pilihan jurusan, yaitu asisten keperawatan dan teknologi laboratorium medik. Waktu pendaftaran dimulai dari bulan April sampai dengan Juni 2025 pada hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 09.00 sampai dengan 15.00 WIB. Tempat pendaftaran di Sekretariat SMK Kesehatan Nusanewe Ambon, alamat Jalan Dr. Maliholo, Kelurahan Benteng, Kecamatan Nusanewe, Kota Ambon. Adapun biaya masuk sebesar Rp1.600.000. Untuk informasi selanjutnya dapat menghubungi kontak person 085344523156 atas nama Ibu Sani Mantou dan 085334365583 atas nama Ibu Engka Marina. Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Kepala Sekolah Martin Dapa Ate, SPD MPDK. 9. Nyanyian persiapan. Nyanyian doa sahabat lama nomor 3 bait 1 dan 3. Demikian warta jemaat saat ini. Atas perhatian jemaat kami ucapkan terima kasih. Selamat memaknai persekutuan dengan Tuhan dan sesama dalam kebaktian minggu di saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Dengar Tuhanku, kau panggil, mari. Dengar Tuhanku, kau panggil, marilah. Gelap dengan darah yang kudus, jiwamu sucilah. Datang penebus pesakit dan lemah. Datang penebus pesakit dan lemah, kuatkan dan sembuhkanlah hatiku yang lemah. Shalom jemaat, mari kita mulai kebaktian di pagi ini. Penolong kita adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi dan yang setia memelihara seluruh ciptaannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai jemaat. Tuhan menyertaimu juga. Jemaat Nats Pembimbing Amos 5 ayat 8. Dia yang telah membuat bintang Kartika
dan bintang belantik, yang mengubah kekelaman menjadi pagi, dan yang membuat siang gelap seperti malam. Dia yang memanggil air laut dan mencurahkannya ke atas permukaan bumi. Tuhan itulah namanya. Sembahyang yang kudus, bila Ukulele SMTPI Sektor Bakung disilahkan untuk memuji Tuhan.
Tuhan Yesus memberkati puji-pujian dari adik-adik SMTPI Sektor Bakung. Jemaat yang diberkati Tuhan, marilah kita merendahkan diri di hadapan Allah dan mengaku dosa kita kepadanya. Ya Allah, sebagai manusia yang terbatas, kami mengakui bahwa kami sering tidak setia melakukan apa yang Engkau kehendaki. Kami cenderung mengandalkan kekuatan diri kami sendiri daripada mengandalkan Tuhan. Kami mengaku bahwa alam ciptaanmu semakin rusak dan tercemar oleh ulah manusia. Ampunilah kami yang lalai menjaga dan melestarikan alam ini. Tuhan kasihani. Bagi kami yang masih mementingkan diri sendiri, kelompok, dan membenci cinta kasih, ampunilah kami. Tuhan kasihani. Tuhan kasihani. Kasihani kamilah ya Allah, menurut kasih setiamu,
Hapuskanlah pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah kami seluruhnya dari kesalahan dan tahirkanlah kami dari dosa. Tuhan kasihani. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Berita pengampunan dosa. Bagi saudara-saudara yang mengaku dosanya dengan jujur dan penuh penyesalan di hadapan Allah, maka sesungguhnya pengampunan dosa telah berlaku. Seperti yang dikatakan dalam Kisah Para Rasul 13 ayatnya yang ke-38. Jadi ketahuilah, hai saudara-saudara, oleh karena Dialah maka diberitakan kepada kamu pengampunan dosa. 2 Sahabat Lama 201 ayatnya yang pertama. Yesus ada sobat kita amat tulus dan benar. Yesus ada sobat kita, amat tulus dan benar. Dia dengan sukacita gentar kita bergema. Banyak kali dosa untuk serta damai hilanglah, karena tidak minta tolong pada sobat itulah. Jemaat diundang berdiri untuk menerima petunjuk hidup baru. Jemaat, dengarlah dan berlakukanlah petunjuk hidup baru ini dalam hidup saudara-saudara. Sebagaimana yang tertulis dalam kitab Roma pasal 13 ayatnya yang ke-8 hingga ayatnya yang ke-10. Janganlah kamu berhutang apapun kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab barang siapa yang mengasihi sesama manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena firman, jangan berzinah, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Jangan lupa nama Tuhan yang menara yang teguh. Jangan lupa nama Tuhan yang menara yang teguh. Nama itu berteduhan bagi jiwa yang keluh. Indahlah namamu, perlindungan yang teguh.
Vokal grup pemuda sektor Bakung disilahkan untuk memuji Tuhan.
Tuhan Yesus memberkati puji-pujian adik-adik pemuda sektor Bakung. Jemaat, kini kita masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Persekutuan yang diberkati Tuhan, kita ada dalam pembacaan firman Tuhan, tetapi sebelumnya mari kita berdoa. Ya Tuhan, mampukanlah kami dengan Roh Kudus, agar kami dapat membaca Alkitab, memahami dan melaksanakan kehendak-Mu melalui pemberitaan firman. Amin. Pemberitaan firman Tuhan terambil dari kitab Amos 5, ayatnya yang ke-7 hingga ayatnya yang ke-13. Diulangi, Amos 5 pada ayatnya yang ke-7 hingga pada ayatnya yang ke-13. Yang dibawa perikop melawan perkosaan keadilan. Hai kamu yang mengubah keadilan menjadi ipu dan yang mengempaskan kebenaran ke tanah. Dia yang telah membuat bintang kartika dan bintang belantik, yang mengubah kekelaman menjadi pagi dan yang membuat siang gelap seperti malam. Dia yang memanggil air laut dan mencurahkannya ke atas permukaan bumi. Tuhan itulah namanya. Dia yang menimpakan kebinasaan atas yang kuat, sehingga kebinasaan datang atas tempat yang berkubu. Mereka benci kepada yang memberi teguran di pintu gerbang, dan mereka keji kepada yang berkata dengan tulus dan ikhlas. Sebab itu, karena kamu menginjak-injak orang yang lemah dan mengambil pajak gandum daripadanya, sekalipun kamu telah mendirikan rumah-rumah dari batu pahat, kamu tidak akan mendiaminya. Sekalipun kamu telah membuat kebun anggur yang indah, kamu tidak akan minum anggurnya. Sebab aku tahu bahwa perbuatanmu yang jahat banyak dan dosamu berjumlah besar. Hai kamu yang menjadikan orang benar terjepit, yang menerima uang suap, dan yang mengesampingkan orang miskin di pintu gerbang. Sebab itu, orang yang berakal budi akan berdiam diri pada waktu itu, karena waktu itu adalah waktu yang jahat. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Yakobus 1 ayat 22. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak, Ibu, serta anak-anak yang diberkati Tuhan, Shalom. Kita sudah ada di minggu pertama bulan Mei, dan sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, mari kita tetap ada dan bersyukur, meminta penyertaan Tuhan dalam ketumpunya hidup di sepanjang bulan ini, supaya apa yang menjadi harapan Bapak Ibu serta anak-anak akan dijawab oleh Tuhan. Dan oleh sebab itu, mengawali khotbah saya di saat ini, saya mau menyampaikan tema gumulan Bapak Ibu serta anak-anak, bahwa tema mingguan kita adalah pendidikan untuk keadilan. Tema tentang pendidikan untuk keadilan ini bukan saja hanya disampaikan kepada orang-orang yang notabene-nya dia bisa mengambil keputusan saja.
Tetapi pendidikan untuk keadilan ini semua merata kepada setiap orang. Pendidikan untuk keadilan ini diberikan kepada kita sebagai gereja untuk mendorong bagaimana Bapak Ibu dan Beta melihat bahwa pendidikan di dalam gereja itu sangat penting. Keadilan di dalam gereja itu sangat penting. Keadilan di dalam bermasyarakat itu juga sangat penting. Oleh sebab itu, kita didorong, baik itu pendidikan di dalam keluarga maupun pendidikan-pendidikan formal yang dilakukan di luar gereja. Baik itu di sekolah dasar sampai dengan perguruan tinggi. Bahkan secara khusus bagi sekolah-sekolah Kristen yang juga harus tetap mengedepankan pendidikan untuk keadilan. Lalu bagaimana dengan gereja? Apakah sekolah minggu maupun katekisasi perlu juga ataukah tidak pendidikan untuk keadilan? Bagi kita semua yang sudah melewati proses sekolah minggu, tunas pekabaran Injil dan katekisasi, bahkan juga anak-anak kekasih kami ini 46 yang juga akan mengakhiri pendidikan mereka pada jenjang anak remaja dan melanjutkan pada pendidikan katekisasi, mereka juga harus memahami, kita semua juga harus memahami bahwa pendidikan untuk keadilan itu juga sangat penting di dalam kehidupan kita bergereja. Karena lewat pendidikan Bapak Ibu serta anak-anak ada pewarisan nilai-nilai Kristiani. Ada pewarisan nilai-nilai iman di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Jangan kita berpikir bahwa pendidikan ini hanya sebatas bagaimana kita mengembangkan kemampuan kognitif atau pengetahuan. Atau kita lebih banyak menekankan anak-anak untuk terus belajar dan belajar. Bagaimana mereka harus tahu kali-kali 1 sampai 10, mereka harus segala macam. Menekankan pengetahuan. Sementara sikap mereka kita abaikan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, biar ketong pintar lai, biar ketong anak-anak pintar lai. Tapi kalau mereka tidak diimbangi dengan sikap yang baik, mewariskan nilai-nilai iman Kristen yang baik, maka mubasir kemampuan pengetahuan mereka yang selama ini mereka belajar. Jadi semua itu harus berjalan merata. Papa dan mama kasih sekolah, kasih les. Begitu juga di sekolah minggu. Bagaimana guru-guru mengajarkan, ya, pengasuh-pengasuh mengajarkan pendidikan, pengetahuan kepada anak-anak, pendidikan iman Kristen kepada anak-anak. Memperkenalkan tokoh Yesus, memperkenalkan tokoh-tokoh yang ada di dalam Alkitab. Tetapi kalau kita tidak mengimbangi dengan menanamkan nilai sikap kepada anak-anak, itu semua mubasir. Sehingga jangan sampai Bapak Ibu anak-anak kita akan tanya begini, Papa dan Mama, kira-kira Tuhan Yesus ini antua Tuhan atau Nabi? Jangan sampai pertanyaan itu ada keluar dari anak-anak. Lalu mama-mama dan papa-papa, guru-guru sekolah minggu akan jawab, Nabi. Itu sangat fatal Bapak Ibu. Kita harus memberikan pemahaman kepada anak-anak bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan. Dan ketika mereka mengakui bahwa Yesus itu adalah Tuhan, maka mari mereka punya sikap itu juga harus tunjukkan bahwa mereka ini adalah anak-anak Kristus, anak-anak Tuhan. Lewat sikap mereka. Jangan nanti sampai mereka besar, mereka lupa.
tentang siapa itu Tuhan. Jangan sampai nanti mereka besar mereka lupa tentang keadilan di dalam hidup mereka. Atau mungkin juga Bapak Ibu dan beta dalam ketong punya kehidupan pekerjaan, ketong akan lupa tentang yang namanya keadilan. Mari kita belajar dari bacaan firman Tuhan hari ini, Amos 5 ayat 7 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Amos mau mengkritik orang-orang Israel yang ada khususnya di kerajaan Israel Utara. Dia mengkritik kehidupan mereka pada saat itu. Kenapa Bapak Ibu mereka dikritik oleh Amos? Karena terjadi penyimpangan di dalam kehidupan mereka. Keadilan itu tidak merata di setiap orang. Yang kaya tetap menikmati kehidupan dengan apa yang mereka dapatkan. Yang miskin mereka tidak peduli. Setiap persoalan yang terjadi di dalam kehidupan kerajaan Israel Utara, kalau itu dia berhadapan dengan di pengadilan, maka hukuman yang jatuh pada saat itu akan ada pada orang-orang yang kuat. Hukuman yang jatuh pada saat itu akan terjadi kepada orang-orang yang punya banyak duit. Sehingga orang-orang miskin, budak itu dikesampingkan hak-hak hidup mereka. Ini yang membuat Amos tidak suka, sehingga dia mengkritik mereka. Amos mengatakan Bapak Ibu yang diberkati Tuhan bahwa di dalam kehidupan mereka, mereka harus bisa peduli. Mereka harus bisa menentukan sesuatu dengan yang benar-benar adil. Keadaan kerajaan Israel Utara pada saat Nabi Amos itu ada Bapak Ibu, khususnya ketika Raja Yerobeam I memerintah, itu keadaannya damai-damai saja, baik-baik saja. Karena memang pada saat pemerintahan raja ini tidak ada perang. Sehingga Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, perkembangan ekonomi, perdagangan itu berjalan dengan baik. Orang-orang hidup di dalam kemewahan, khususnya orang-orang kaya, orang-orang yang punya kekuatan, yang punya power saat itu. Mereka hidup dengan gaya hidup yang penuh dengan kemewahan. Mereka tidak peduli lagi dengan orang-orang yang ada di sekitar mereka. Orang-orang yang kuat ini akan memanfaatkan peluang yang ada dengan membangun usaha yang besar-besar, dengan membuka jaringan di sana sini. Mereka sudah mengesampingkan nilai-nilai iman yang mesti mereka harus pegang. Praktek suap itu ada, penindasan itu terjadi, kemiskinan itu ada. Orang-orang yang lemah tidak bisa berbuat apa-apa. Penipuan di dalam perdagangan dan di dalam pengadilan itu pun juga terjadi Bapak Ibu. Sehingga Amos mulai bersuara. Di dalam ayatnya yang ke-7 Bapak Ibu, kalau ketong baca firman Tuhan tadi, dia langsung mengatakan kepada orang-orang Israel yang ada di kerajaan Israel Utara, bahwa hai kamu yang mengubah keadilan menjadi ipuh dan yang menghempaskan kebenaran ke tanah. 7. Dia bersuara. Dia mau bilang bahwa hai orang-orang Israel yang pada saat itu hidup di kerajaan Israel Utara, kenapa engkau mengubah? Kenapa kalian mengubah yang namanya keadilan itu menjadi ipuh? Ipuh itu Bapak Ibu dibilang racun. Racun Bapak Ibu. Kenapa kalian mengubah itu menjadi racun yang mematikan bagi orang-orang yang lemah,
Kenapa kalian melakukan itu? Mereka tidak peduli Bapak Ibu. Mereka tetap melakukan apa yang menurut mereka itu baik. Amos katakan bahwa setiap keputusan yang diberikan, setiap keputusan yang diambil itu jangan hanya pada apa yang tertulis, hukum-hukum atau rumusan-rumusan hukum yang tertulis, tetapi mari segala sesuatu itu diambil dari hati. Keputusan-keputusan yang dilakukan pada saat itu, mari sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang yang punya kekuatan, yang punya power pada saat itu, yang punya kedudukan, mari keputusan itu harus dari hati. Sebab kalau dari hati ketong akan lihat kira-kira yang orang di samping kanan atau samping kiri beta ini bagaimana. Sama dengan Bapak Ibu dan beta. Dalam ketong punya kehidupan setiap saat. Mari apa yang ketong lakukan itu mari ketong ambil keputusan dengan hati. Jangan bikin orang kecewa. Jangan bikin orang putus asa. Jangan bikin sampai orang tidak suka dengan kita. Tetapi mari apa yang ketong lakukan itu benar-benar dari hati. Sebab ketika ketong melakukan sesuatu dari hati itu sangat baik. Dan itu yang diinginkan oleh Nabi Amos. Amos katakan bahwa ketika sesuatu itu dari hati, itu benar-benar indah. Dan semua orang itu bisa merasakannya. Namun jika tidak Bapak Ibu, maka ayat 8 dan 9 sangat jelas. Mau katakan kepada Bapak Ibu dan beta. Bahwa dengan kekuatan mereka, dengan apa yang mereka gunakan, dengan segala kekuatan pertahanan mereka, tempat-tempat mereka yang dibangun dengan kekuatan mereka, dengan kubu pertahanan yang kuat, itu akan dibinasakan dan dihancurkan oleh Tuhan. Itu Bapak Ibu, biar katompung kekuatan apapun, tetapi kalau ketong tidak mengandalkan Tuhan, tidak melakukan apa yang Tuhan inginkan, akan ada hukuman. Amos bilang biar sembunyi di mana lagi? Sembunyi di mana dengan kekuatan menara yang kuat akan dihancurkan oleh Tuhan. Itu adalah nubuatan dari Nabi Amos kepada orang-orang yang ada di kerajaan Israel Utara. Amos ingin supaya mereka itu harus melayani. Dalam hati mereka itu mereka harus mau melayani Tuhan, melayani sesama. Harus mau melakukan apa yang benar-benar Tuhan inginkan. Supaya apa Bapak Ibu? Mereka diberkati. Murka itu tidak akan ada pada mereka. Di dalam ketumpung hidup setiap saat juga Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Supaya ketong tidak mendapatkan murka Tuhan. Dalam minggu ini mari ketong melakukan keadilan. Dalam ketumpung hidup. Jangan sampai murka Tuhan datang baru mulai ketong menangis. Murka Tuhan datang por ketong, lalu ketong mulai cari sana cari sini. Tapi mari dalam ketong hidup ini ketong harus berbagi keadilan itu kepada setiap orang. Ketong harus peduli dengan setiap orang yang lemah. Karena itu yang diinginkan Tuhan. Karena orang-orang yang lemah ini adalah orang-orang yang diprioritaskan Tuhan di dalam hidup kita. Makanya Tuhan Yesus katakan Bapak Ibu dalam ucapan bahagia, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Tuhan. Berarti Tuhan menempatkan orang-orang yang lemah ini sangat indah dan luar biasa. Kalau Tuhan saja menempatkan orang-orang lemah, orang-orang yang tidak berdaya ini dengan baik dan benar, maka mari Bapak Ibu ketemu pun juga sama.
Jangan ketong terlalu menunjukkan ketong punya gaya hidup yang mewah. Gaya hidup pamer. Yang bagus Bapak Ibu. Ketong harus bersyukur dengan apa yang Tuhan berikan dalam ketong pun hidup. Tapi mari ketong juga harus berbagi. Itu yang namanya keadilan. Di dalam keluarga pun juga sama. Keadilan pun juga harus ada. Kita percaya Bapak Ibu semua yang hadir saat ini selalu berbagi keadilan. Amin Bapak Ibu? Iya. Karena itu yang Tuhan inginkan. Keadilan di dalam kehidupan rumah tangga itu sangat indah. Dan itu akan menjadi sebuah kenangan sampai kepada anak cucu. Bahwa Bapak Ibu telah menanamkan nilai-nilai keadilan di dalam kehidupan berkeluarga. Begitu juga di dalam lingkungan pendidikan. Apalagi di sekolah-sekolah ya Bapak Ibu ya, perguruan tinggi semua baru selesai sukacita karena hari pendidikan. Selamat untuk anak-anak murid. Selamat untuk Bapak Ibu guru, Bapak Ibu dosen. Jangan lupa selamat for oma opa yang sudah pensiun ya. Guru-guru walaupun su pensiun tapi jasa kalian juga luar biasa. Selamat hari pendidikan. Tuhan Yesus memberkati, tetap belajar, tetap penuh sukacita, jangan malas. Khususnya ketumpung 46 ini, anak-anak ini. Jangan cuma karena mau dapat sertifikat wasmi lalu don datang. Do mangamu-mangamu di dom pengasuh seng dapa lalu marah-marah pengasuh. Jangan. Harus rajin masuk katekisasi. Harus rajin masuk kebaktian-kebaktian. Kalau di sekolah minggu masih bolong-bolong, betulkah kakak pengasuh? Ada bolong-bolong, katekisasi jangan bolong-bolong ya. Karena pendidikan itu seumur hidup. Jangan bilang kata so abis sekolah minggu lalu seng belajar, seng. Oma opa yang rambut sampai suputi saja masih belajar. Belajar itu sampai mati baru selesai belajar. Ya, jadi belajar terus menerus. Lalu kalau belajar jangan lupa berdoa. Jangan lupa baca Alkitab. Ya, karena kalian ini anak-anak lebih banyak baca handphone daripada baca Alkitab. Ya, saya tanya anak-anak yang ada di depan ini dulu. Satu hari baca Alkitab berapa kali? Coba dong jawab Ibu Pendeta dulu di muka ibu-ibu pengasuh, papa, mama semua orang tatua semua. Coba dong jawab Ibu Pendeta, satu hari dong baca Alkitab berapa kali? Atau berapa jam? Siapa yang baca 1 menit? Membaca Alkitab. Aduh, mama dan papa seng ada. Kalau baca handphone, satu hari berapa jam bermain handphone? Nah, mama dan papa beribot. Berarti tak terhitung jumlahnya. Ingat ya, boleh main handphone. Tapi jangan lupa baca Alkitab. Di sekolah minggu ada lagu, biasa dong menyanyi lagu baca kitab suci keseng. Baca kitab suci, doa tiap hari. Toh, seng pernah bilang baca handphone, bermain setiap hari. Ada keseng lagu begitu. Kalau ada beta mau suruh Bapak Ibu pengasuh menyanyi. Ya, jadi mari sebagai anak-anak Tuhan yang nanti akan mengikuti pendidikan katekisasi, ya harus tetap punya semangat, ya harus menunjukkan bahwa kalian ini adalah anak-anak Tuhan yang bisa menunjukkan keadilan di dalam kehidupan setiap saat. Begitu juga dengan papa dan mama, katon tetap ada dan menopang ketumpu anak-anak ini supaya dong akan menjadi anak-anak yang berguna untuk Tuhan, untuk keluarga, bangsa, dan negara. Tuhan tolong ketong semua. Amin.
terhormat disilahkan berdiri dan bersama-sama dengan semua orang percaya di segala abad dan tempat, marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan. Di sorga, duduk di sebelah kanan. Ini orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, dan hidup yang kekal. Amin. Vokal grup Nyong Peniel disilahkan untuk memuji Tuhan. Di saat ini mentari bersinar, burung-burung pun berhijau di pagi cerah. Sungguh agung mulia ciptaanmu, Tuhan bersentuh teguhkan dan kuatkanlah imanku Tuhan atas diriku ini, oh Yesusku. Di dalam hidup ini ku bersujud Tuhan, ku memohon Yesusku, bimbinglah daku, jauhkanlah pencobaan. Ya Bapakku, Engkau sungguh baik karena hidupku telah Kau selamatkan. Terima kasih ku berikan pada dirimu ya Bapakku. Terima kasih Tuhan.
dalam hidup ini. Ku bersujud Tuhan, ku memohon Yesusku, bimbinglah daku, jauhkanlah pencobaan. Ya Bapa-Ku, Engkau sungguh baik karena hidupku Engkau selamatkan. Terima kasih ku berikan pada dirimu, ya Bapa-Ku. Terima kasih Tuhan, ya Bapa-Ku. Engkau sungguh baik karena hidupku Engkau selamatkan. Terima kasih ku berikan pada dirimu, ya Bapa-Ku. Terima kasih Tuhan, marilah kita puji nama-Nya, agungkannya, muliakanlah selamanya, dan agungkannya, muliakanlah selamanya. Tuhan telah mengaruniakan hidup dan berbagi berbagai berkat bagi kita. Semua pemberian Tuhan itu mesti digunakan demi kemuliaan-Nya melalui pelayanan bagi sesama dan lingkungan. Muliakanlah Tuhan dengan harta benda pemberiannya. Sambil persembahan dijalankan, jemaat menyanyi dari 2 Sahabat Lama nomor 107 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang kelima, dan 2 Sahabat Lama ayatnya 181 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ketiga. Dulu cuma berkat, sekarang Allah terang. Dulu cuma rasa, sekarang pun iman. Dulu pemberian, sekarang yang memberi. Dulu kesembuhan, sekarang Al-Taufik. Tuhan, ku serahkan hatiku padamu, lagi segenap hidup dalam tangan-Mu. Dulu berusaha, sekarang bersenang. Dulu berkembara, sekarang iringkan. Dulu aku pegang, sekarang Tuhanku. Dulu takut-takut, sekarang berteguh. Tuhan, ku serahkan hatiku padamu,
Dulu tanya-tanya, sekarang pujilah. Dulu cari hormat, sekarang rendah. Dulu aku tolong, sekarang ialah. Dulu terbiasa, sekarang bebaslah. Tuhan ku serahkan hatiku padamu, lagi tetap hidup dalam tangan-Mu.
ratakan ulur dari masa telah lekas. Ya jemaat, mari kita berdoa. Ya Allah pengasih, terimalah persembahan syukur jemaat ini dan berkatilah untuk menjadi alat pelayanan bagi sesama dan lingkungan demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat, kita akan ada dalam acara alih status anak remaja 3 SMTPI ke jenjang katekesasi. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, Shalom. Yang terhormat Ketua Majelis Jemaat atau yang mewakili, yang kami hormati Majelis Subkomisi Anak, Remaja dan Katekesasi Diaken Nyonya L. Lewir, yang kami hormati Ketua Pengasuh Sekolah Minggu Tunas Pekebaran Injil Nyonya Wisye Leki, yang kami kasihi Jemaat Kategorial TNI Angkatan Darat Peniel Benteng Atas, dan yang kami banggakan anak-anak remaja yang telah menyelesaikan pendidikan pada Sekolah Minggu Tunas Pekebaran Injil. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah melimpahkan berkat dan kasih karunia-Nya kepada kita, sehingga kita semua bisa ada lagi dalam acara penyerahan sertifikat tanda terima kelulusan Sekolah Minggu Tunas Pekebaran Injil dan alih status SMTPI ke katekisasi tahun 2025. Izinkanlah saya membaca susunan acara sebagai berikut. 1. Pembukaan yang sementara berlangsung. 2. Menyanyikan lagu wajib sekolah minggu. 3. Pembacaan akta pembinaan lanjutan remaja SMTPI ke katekesasi. 4. Pembacaan nama-nama remaja yang telah menyelesaikan pendidikan SMTPI dan berhak menerima sertifikat tanda kelulusan. 5. Penyerahan sertifikat secara simbolis. 6. Penyerahan daftar kolektif remaja untuk melanjutkan ke katekesasi. 7. Arahan Ketua Majelis Jemaat. 8. Penutup. Kita masuk pada acara berikut, menyanyikan lagu wajib sekolah minggu. Jemaat diundang berdiri. Anak dan remaja GPR, sumber daya harapan gereja dan bangsa, harus dibina, harus dibimbing, diasuh ke arah masa depan. Jadilah anak-anak Tuhan, taat dan beriman, dan takkan pernah diombang-ambingkan. Kami anak dan remaja GPR, sumber daya yang tak dapat dilupakan oleh pengasuh dan orang tua, dibimbing untuk mengenal Kristus, kembangkan ketahanan iman, sosial, ekonomi, dan tak lupa ketahanan ilmiah. Meningkatkan wasiwa di sekolah minggu, ayo giatkan wasi. Adalah layanan anak dan remaja GPR berdasarkan pada firman Allah. Ayo tingkatkan wasiwa di sekolah minggu, ayo giatkan wasi. Siap berfungsi sebagai garam dan terang dunia dalam konteks satu panggilan gereja. Jemaat dipersilahkan duduk kembali.
Selanjutnya, pembacaan akta pembinaan lanjutan remaja SMTPI ke katekisasi oleh Sekretaris Jemaat. Kepada Penetua M. Weno dipersilahkan. Akta pembinaan lanjutan remaja SMTPI ke katekisasi. Gereja Protestan Maluku sebagai persekutuan orang-orang percaya terpanggil untuk secara umum melaksanakan amanat pelayanan gereja dan secara khusus mempersiapkan generasi muda gereja sebagai sumber daya umat dalam rangka meneruskan misi pelayanan Allah di dunia. Panggilan ini secara khusus terimplementasi melalui salah satu pendidikan formal gereja, yaitu Sekolah Minggu Tunas Pekabaran Injil, yang memiliki tanggung jawab membina dan mendidik anak dan remaja ke arah terwujudnya manusia gereja yang memiliki ketahanan iman, ilmiah, sosial, ekonomi, dan sosial politik. Panggilan dan tanggung jawab ini dipersembahkan kepada Tuhan Yesus Kristus Sang Kepala Gereja sebagai ungkapan pengucapan syukur baginya yang telah berkenan memimpin dan menuntun wadah pendidikan ini. Maka atas dasar itulah pada hari ini, Minggu 4 Mei 2025, kami atas nama Majelis Pekerja Harian Sinode GPM menyatakan berakhirnya pembinaan dan pendidikan tahapan ini dan sekaligus membuka tahapan pembinaan lanjutan ke katekisasi GPM dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Aku Paulus menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberikan pertumbuhan. Selesai. Selanjutnya, pembacaan nama-nama anak remaja yang telah menyelesaikan pendidikan SMTPI dan berhak menerima sertifikat tanda kelulusan. Kepada anak-anak yang namanya dibacakan, dimohon berdiri. Satu, Alveldo Ratuan Rasa. 2. Ananda Situmorang. 3. Angel Sinai. 4. Cynthia Gracia Yosep. 5. Immanuel Febrian Paliama. 6. Lady Natalia Kristiani Seleki. 7. Michelle Giovanni Sopakua. 8. Priscilia Tasijawa. 9. Quincy I. Halawet. 10. Rivaldi W. Rahareng. 11. Rosamanda Melani Pelupesi. 12. Virgi Baker Tamakali. 13. Amadeo Charni Player Miro. 14. Gisrel Rivaldo Lawa. 15. Julio Grand Nozorarius Kaya. 16. Novelia Nelci Nirahua. 17. Pascal Siahaya. 18. Mikael Renski Patimang. 19. Elis Luhukai. 20. Jelov Sonlai. 21. Joshua Colin Rubak. 22. Victor Hansel Nunumete. 23. Yanson Kristo Tilukai. 24. Alexander Putilei Halat. 25. Kleibert Filea Pelopesi. 26. Dan Gary Patui. 27. Desius Malioi. 28. Gilbert Ken Lewir. 29. Grace Talapesi. 30. Joshua Rahandra. 31. Immanuel Samuel Tomaho. 32. Petra Melafrua Nimreskosu. 33. Timothy Angelo Kolelsi. 34. Ariel Kenzo Kalahatu.
35 Achilles Junifer Waifli. 36 Kristi T. Natalia Soin. 37 Frederian Kolose Watimena. 38 Giovanno Grenville Kakiai. 39 Jesslyn Valerie Gosali. 40 Gracia Dwi Kirani Perulu. 41 Rizky Belen. 42 Erlin Putri Dahaklori. 43 Felicia Arsya Lailero. 44 Herdo Makalui. 45 Ine Grace Kaihatu. 46 Sania Julia Rahayaan. Selanjutnya, penyerahan sertifikat secara simbolis oleh Majelis Subkomisi Anak, Remaja, dan Katekisasi kepada 2 orang remaja. Kepada Diaken Nyonya Elewir dan perwakilan 2 anak remaja dipersilakan. Anak-anak dipersilakan duduk kembali. Selanjutnya, penyerahan daftar kolektif remaja untuk melanjutkan ke katekisasi yang akan diserahkan oleh Ketua Pengasuh Sekolah Minggu Tunas Pekebaran Injil kepada Ketua Majelis Jemaat. Kepada Nyonya Wishyaleki serta Ketua Majelis Jemaat atau yang mewakili dipersilakan. Acara selanjutnya arahan Ketua Majelis Jemaat yang dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris Jemaat. Kepada Penatua MWNO dipersilahkan. Bapak Ibu Jemaat, Shalom. Shalom. Ya, atas nama Ketua Majelis Jemaat, pada hari ini kami telah menerima 46 anak yang telah selesai melakukan pendidikan formal gereja yang akan dilanjutkan dengan memasuki jenjang katekisasi. Ya, selaku Majelis Jemaat, kami berharap kepada Bapak Ibu orang tua untuk senantiasa melaksanakan fungsi kontrol bagi anak-anak. Ya, kenapa sampai beta bilang begitu? Karena di usia-usia yang seperti ini banyak anak-anak yang melakukan ya, tindakan-tindakan yang melanggar hukum, Bapak Ibu. Ya. Oleh karena itu, selaku jemaat kita berharap supaya anak-anak dalam jemaat ini tidak terlibat, ya, tidak terlibat hukum. Ya. Yang kedua, Bapak Ibu, anak-anak yang sudah masuk dalam jenjang katekisasi setelah selesai melaksanakan pendidikan formal,
jangan tahan mereka lagi. Ya. Langsung mereka harus mengikuti pendidikan katekisasi. Ya. Ini harapan dari kami selaku Badan Pelayan Jemaat. Lalu yang ketiga, jangan cuma anak-anak dalam jemaat ini hanya mengikuti tunas di sektor-sektor, tapi tanggung jawab mereka harus mengikuti pendidikan formal, ya, sekolah minggu, tunas pengabaran Injil, sehingga pada waktunya mereka itu memenuhi persyaratan. Ya. Karena banyak anak-anak yang tidak mengikuti pendidikan formal, ya, namun pada akhirnya mereka juga akan melaksanakan pendidikan katekisasi. Kalau kita tidak terima, salah lagi kita. Ya, mau dikemenakan anak-anak kita. Jadi terpaksa kita harus terima anak-anak untuk melaksanakan pendidikan katekisasi walaupun mereka tidak mengikuti, ya, pendidikan formal gereja. Ini sebenarnya salah Bapak Ibu. Ya. Ini tanggung jawab Bapak Ibu yang punya anak-anak di jenjang-jenjang usia ini. Sehingga semua jenjang pendidikan formal ini mereka harus lalui. Ya. Kami kira itu beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Mohon diperhatikan betul anak-anak kita dalam jemaat ini. Ya. Atas perhatiannya beta ucapkan terima kasih. Salam. Shalom. Demikian acara penyerahan sertifikat tanda terima kelulusan sekolah minggu tunas pengabaran Injil dan alih status SMTPI ke katekisasi tahun 2025. Saya selaku pembawa acara memohon maaf atas salah kata dan perbuatan, dan selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Jemaat, kita akan mendengarkan vokal grup Peluata Sektor Bakung untuk memuji Tuhan.
Tuhan Yesus memberkati puji-pujian dari ibu-ibu peluata, sektor Bakung dan juga bapak-bapak dari Nyong Peniel. Jemaat, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami bersyukur kepadamu atas anugerah yang Tuhan berikan bagi kami sehingga kami boleh menjalani hari-hari hidup dengan tuntunan kasih-Mu ya Tuhan. Terpujilah Bapa di sorga dari kekal hingga kekal, Bapa yang senantiasa mencurahkan berkat di dalam kehidupan kami, Bapa yang senantiasa memberikan kepada kami kekuatan, bahkan memenuhi lumbung-lumbung kehidupan keluarga dengan berkat dari surgawi. Terpujilah nama-Mu dari kekal hingga kekal Bapa. Dan di hari ini Tuhan kami datang bersyukur di rumah-Mu yang kudus. Kami datang dengan kehidupan kami, dengan pribadi-pribadi kami, dengan pergumulan-pergumulan hidup kami. Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan umat-Mu yang ada dalam pergumulan-pergumulan. Biarlah Tuhan mau mendengarkan dan menjawab seturut cinta dan kasih-Mu ya Bapa. Apapun yang menjadi persoalan yang berat sekalipun kami tetap percaya bahwa Tuhan akan membuka jalan dan Tuhan akan memberikan pertolongan. Apapun yang dialami Bapak Ibu jemaat khususnya yang sementara ini ada dalam penderitaan sakit, Bapa kami mohon jamahan tangan kasih-Mu yang penuh dengan darah yang suci dan kudus kiranya mau menjamah akan seluruh kehidupan Bapak Ibu Saudara yang sementara ini ada dalam penderitaan sakit. Dan kami mohon Bapa mau sembuhkan di dalam tuntunan kuasa-Mu. Ya Allah ya Tuhan kami yang bergumul dengan anak-anak kami, dengan pendidikan-pendidikan mereka, dengan masa depan mereka. Bapa jangan tinggalkan anak-anak kami seorang diri. Bapa berjalan bersama-sama dengan mereka. Lindungilah mereka semua dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, supaya anak-anak kami tetap punya semangat di dalam belajar Tuhan. Secara khusus anak-anak kami jenjang sekolah dasar, yang sementara ini mempersiapkan diri untuk masuk dalam ujian nasional Tuhan. Lengkapilah mereka semua khususnya pada kelas 6. Bapa lengkapi mereka dengan Roh-Mu yang kudus. Biarlah Tuhan senantiasa berikan dalam hati anak-anak kami roh takut Tuhan, supaya mereka tetap mengandalkan Tuhan di dalam seluruh perjuangan mereka. Kami bersyukur bersama dengan anak-anak kami, para guru dan kepala sekolah yang ada pada SD Negeri 41 Ambon, yang ada dan bergumul untuk anak-anak mereka ada dalam ujian Tuhan. Biarlah Tuhan berkati persembahan syukur SD Negeri 41 ini Tuhan. Ya Allah ya Tuhan kami juga berdoa menyerahkan pelayanan yang ada di dalam jemaat ini. Bapa berikan kami hati para pelayan untuk tetap mau melayani Tuhan, baik di dalam sektor-sektor pelayanan, unit-unit maupun wadah-wadah pelayanan. Secara khusus Tuhan SMTPI yang hari ini Tuhan mereka melepaskan 46 anak untuk mengikuti pendidikan katekesasi. Kiranya 46 anak-anak ini Tuhan mereka tetap punya semangat untuk tetap terus belajar pada jenjang pendidikan katekesasi. Semua yang sudah diberikan kepada anak-anak kekasih kami lewat pemahaman-pemahaman iman mereka, mental mereka, biarlah semuanya tidak terbuang percuma tetapi membuahkan hasil yang baik Tuhan. Kami berdoa menyerahkan ketiga pengasuh yang akan melakukan tugas pelayanan mereka pada SMTPI Jemaat Peniel. Saudara Jen Angel Luma Kutile, Saudara Loce Resimanuk, dan Saudara Ellen Olivia Tuparia. Tuhan kiranya Bapa menyertai dan memberkati ketiga saudara kekasih kami yang bersedia untuk melayani Tuhan. Bapa kami juga bersyukur menyerahkan Bapak Ibu anak-anak yang sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan lewat talenta-talenta mereka.
Diberkatilah mereka semua supaya mereka tetap menjadi pewarta kebenaran firman Tuhan lewat suara-suara mereka Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami juga berdoa menyerahkan kehidupan keluarga Tita Lei Patikawa, di mana Tuhan Engkau berkenan memanggil orang tua kekasih kami, Oma Patikawa, ke sisi-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan mau menerima orang tua kekasih kami di sisi-Mu, ampunilah segenap salah dan dosa dari almarhumah semasa hidupnya. Dan biarlah Tuhan Engkau tetap memberikan kekuatan bagi kehidupan keluarga besar Patikawa dan juga secara khusus keluarga Tita Lei Patikawa, supaya keluarga tetap dikuatkan di dalam kasih Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, inilah doa syukur kami. Ampuni kesalahan kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Dan kami akan mengakhiri doa kami saat ini dengan mengucapkan doa Bapa kami secara bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang sejuk, dan ampunilah kami akan kesalahan seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada Bapa yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat disilahkan berdiri. Tuhan dalam terang, keluar dari gelap, dan ingatlah wajibmu, dan turutlah tetap berjalan di terang, berjalan di terang, berjalan di terang. Berjalan di dalam terang. Iringan Tuhan dalam terang, senantiasa kasih-Mu, setia lurus dan benar, menunjuk kasih-Mu. Berjalan di terang, berjalan di terang, berjalan di terang, berjalan di dalam terang. Jemaat kekasih Kristus, ibadah yang kita laksanakan bersama hendaknya memaknai kehidupan kita sehari-hari. Yesus berkata, "Aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap." Untuk itu jemaat, arahkanlah hati dan pikiran kepada Tuhan dan terimalah janji penyertaan-Nya. Tuhan memberkati kamu dan melindungi kamu. Tuhan menyinari kamu dengan wajah-Nya dan memberi kamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi kamu damai sejahtera. Amin. Kebaktian selesai. Shalom Bapak Ibu jemaat, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari jemaat kita ada dalam saat teduh.
dalam terang, keluar dari gelap, dari atap wajibmu, dan turutlah tegak, berjalan di terang, berjalan di terang, berjalan di terang, berjalan di dalam terang. Firman Tuhan dalam terang, senantiasa hatimu, setia lurus dan benar, menunjuk kasihmu, berjalan di terang, berjalan di terang, berjalan di terang.